Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti. Saya mahasiswa dari Universitas Inaba Bandung. Dengan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Media. Baik, saya akan share screen dulu hasil tugas saya. Oke. Tema dari tugas saya adalah pemboikotan pada media massa akan larangan pengibaran bendera Israel di Indonesia. Kehadiran timnas Israel U20 menimbulkan kontroversi di masyarakat karena Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada saat itu, yang akan menjamu semua tim yang lolos dalam pertandingan di 6 stadion dari tanggal 20 Mei hingga dengan 11 Juni 2023. Sebagai negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia secara resmi tidak mengakui keberadaan negara Israel. Sehingga pelarangan pengibaran bendera Israel di Indonesia menimbulkan konflik antara Israel dan Palestina menjadi perhatian dunia. Bagi Indonesia, dukungan terhadap Palestina merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amanat Undang-Undang 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan melaksanakan ketertiban umum berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek hukumnya, Indonesia memiliki peraturan dalam penggunaan bendera asing yang secara nyata telah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 41 Tahun 1958 tentang penggunaan bendera kebangsaan asing. Terkait konflik Israel dan Palestina, di beberapa kesempatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia tidak menormalisasikan hubungan dengan Israel. Hal ini menjadi sorotan lantaran dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang hubungan luar negeri oleh Pemda dalam bab 9 hal khusus poin B No 150 melarang mengibarkan bendera dan mengumandangkan lagu kebangsaan Israel di tanah air. Isi peraturannya yaitu tidak ada hubungan secara resmi antara Indonesia dengan Israel, tidak menerima delegasi secara resmi dan di tempat resmi, tidak diizinkan juga pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, atribut, dan sebagainya kebangsaan Israel. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa. Lalu orientasi visa warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi. Meskipun kedatangan timnas Israel menjadi kewenangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, peraturan ini tetap relevan dan harus diterapkan. Kementerian Luar Negeri Kemenlu menyerahkan kontroversi kedatangan timnas Israel di Indonesia ke PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Karena PSSI dan Kemenpora menjadi penyelenggara ajang event resmi FIFA 1, jadi dalam konteks olahraga, pertanyaan lebih baik ditujukan kepada pihak terkait. Dengan demikian, regulasi ini mempengaruhi penggunaan media di Indonesia, terutama dalam hal pelarangan pengibaran bendera dan atribut Israel di wilayah Republik Indonesia. Dampak regulasi terhadap pengguna media. Regulasi membatasi pemberitaan terkait aksi pemboikotan pengibaran bendera Israel, yaitu di stadion aturannya tidak membolehkan mengibarkan bendera Israel. Lalu yang nomor 2, pentingnya keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan nasional. Evaluasi efektivitas regulasi. Yang pertama, regulasi efektif dalam menjaga kedaulatan sikap politik Indonesia.
Yang kedua, diperlukan pemantauan dan penegakan yang konsisten. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak terhadap kebebasan pers dan kepentingan publik. Kesimpulannya adalah Indonesia memiliki regulasi yang jelas terkait pelarangan pengibaran bendera Israel. Yang kedua adalah regulasi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kepentingan nasional. Lalu yang terakhir, implementasi regulasi memerlukan keseimbangan antara kebebasan pers dan kepentingan nasional. Oke, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai larangan pengibaran bendera Israel di Indonesia waktu itu pada pertandingan bola di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.